Shalom, selamat malam Pak dosen. Saya salah satu mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Oke baik, perkenalkan nama saya Ninitia Ramburukuwagi dengan NIM 3124092, kelas B, Prodi Pendidikan Biologi. Dalam membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah etika dalam bisnis. Yang pertama itu tanggapan tentang pandangan etika deskripsi terkait tujuan dan dampak praktek kawin tangkap di masyarakat Sumba. Dari sudut pandang etika deskripsi praktek kawin tangkap, tahapan adalah fenomena budaya yang dijalankan oleh masyarakat Sumba dengan tujuan mempertahankan tradisi dan warisan budaya mereka. Etika deskripsi mencoba memahami apa yang dilakukan masyarakat tersebut tanpa memberitahukan penilaian moral. Praktek ini adalah konteks tradisional, bertujuan untuk mengingatkan hubungan antara dua keluarga di mana tindakan tersebut dianggap sah dalam normal budaya mereka. Namun dalam memiliki dampaknya, etika deskripsi akan mencatat bahwa praktek kawin tangkap dapat memiliki beberapa implikasi sosial dan emosial. Di satu sisi, beberapa orang berpengalaman bahwa hal ini mempereratkan hubungan sosial dan menjaga kelangsungan tradisi. Di sisi lain, praktek ini bisa menimbulkan masalah ketidaksetaraan gender manusia, terutama bagi wanita yang terlibat dalam praktek ini tanpa pilihan yang jelas. Yang kedua itu dampak solusi dan fisiologis dari praktek kawin tangkap dari sudut pandang dampak etika normatif. Yang kedua, dampak sosial. Praktek kawin tangkap dapat membawa dampak sosial yang beragam. Di satu sisi, hal ini mempereratkan hubungan antara keluarga dan memperkuat ikatan komunikasi. Namun di sisi lain, praktek ini berpotensi menciptakan ketenangan antara pihak keluarga, perempuan dan laki-laki yang terlibat. Tidak jarang praktek ini menimbulkan perasaan tidak adil atau tidak dihargai perempuan sebagai individu yang memiliki hak untuk memiliki pasangan jika tidak tersedia dengan persetujuan yang jelas, dan wanita yang diculik. Praktek ini juga bisa memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Yang ketiga, dampak fisiologis. Wanita yang menjadi korban kawin tangkap, dampak fisiologisnya bisa sangat besar. Mereka mungkin merasa tertekan, tidak dihargai, atau bahkan mereka ketakutan. Hal ini bisa mempengaruhi kesejahteraan mental mereka, termasuk timbulnya kecemasan, depresi, atau trauma bagi pelaku. Meskipun mereka mungkin merasa bahwa tindakan tersebut sah secara budaya, mereka bisa terjebak dalam hubungan yang penuh ketegangan dalam masalah impresional jika korban tidak menerima dengan sukarela. Yang ketiga, etika non-aktif yang bertujuan untuk menentukan apakah tindakan tersebut benar atau salah, akan menilai bahwa praktek kawin tangkap yang melibatkan pemaksaan atau kekurangannya persetujuan adalah salah satu. Karena itu, melanggarkan hak asasi manusia, khususnya memiliki pasangan hidup secara bebas. Yang keempat, solusi pribadi terkait penerapan praktek kawin tangkap di masyarakat Sumba. Yang pertama, solusi pribadi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini dengan mempromosikan dialogi terbuka di antara masyarakat Sumba mengenai pentingnya persetujuan dalam pernikahan dan pengaruhan terhadap hal-hal individu, khususnya
hal perempuan beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang kedua itu edukasi dalam kesadaran hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran gender dan hak asasi manusia. Masyarakat perlu diberi edukasi mengenai dampak negatif dari praktek kawin tangkap terhadap kesejahteraan mental dan fisik korban. Yang ketiga itu pemberdayaan perempuan, memberikan perempuan hak untuk memiliki pasangan hidup mereka sendiri dan menghargai pendapat serta keputusan mereka dalam hak pernikahan. Yang pertama, dialogi antara generasi, melibatkan para pemuda dan pemudi dalam diskusi budaya yang terbuka untuk menjaga warisan budaya, tetapi dengan penyesuaian yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Yang kedua itu pendekatan yang lebih edukasi dan aktif. Masyarakat dapat mencari cara untuk mengagungkan elemen-elemen positif dari tradisi kawin tangkap dalam bentuk yang lebih modern dan berkaitan seperti melakukan pertemuan keluarga atau perjanjian yang lebih formal dengan persetujuan dari kedua pihak. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan praktek kawin tangkap yang berpotensi merugikan edukasi khususnya perempuan dapat disesuaikan dengan perubahan zaman dan penegakan hak asasi manusia. Oke, baik, sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.